Kami sungguh bersyukur Tuhan, malam ini kami boleh bersekutu di PD Victory. Kami percaya bahwa semua tidak ada yang kebetulan, semua ada dalam waktu Tuhan, semua ada dalam kedaulatan Tuhan, semua ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk fellowship kami, walau lewat virtual. Kami yakin bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh fasilitas apapun. Hamba berdoa Tuhan, sementara firman-Mu diberitakan, mari Engkau menyembuhkan kami, Engkau menguatkan kami. Lebih daripada itu, biar karakter kami dibentuk untuk kami mengejar keserupaan dengan Engkau Tuhan. Engkau berdaulat di pertemuan ini, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan di sini Tuhan. Ya, hadirat-Mu ada bersama kami. Terima kasih untuk kami boleh punya kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau berkenan dengan apa yang kami lakukan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak memiliki apapun ini. Kuduskan dan layakkan hamba-Mu Tuhan, untuk menyuarakan suara isi hati-Mu. Bukan ide manusia, tapi hati-Mu Tuhan, datang dari kerinduan-Mu sendiri. Tegur kami, kuatkan kami, bangkitkan kami Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa untuk jaringan internet, device yang dipakai, baik itu iPad, laptop maupun handphone, semuanya berfungsi secara sempurna. Kami mendapat dan menangkap pesan dari Tuhan, dan kami hidupi, kami melakukannya. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu segala-galanya, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, mari katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di PD Victory. Anugerah untuk kita berjumpa lagi ya di virtual fellowship kita ya, lewat Zoom ini tentunya. Ini semua karena kemurahan Tuhan saja ya. Nah, thank you, terima kasih C. Eli. Dengan semua pengurus Victory yang ada tentunya, Cieling dan kemudian mungkin Victory Bali, Victory Semarang, ada Frans juga sahabat saya, kemudian ada Tante Fanny, ya saya berterima kasih untuk kepercayaan malam ini bisa sharing di PD Victory. Nah, seperti tema yang saya berikan ya tentang hope atau harapan, saya ingin coba nanti tentunya tanpa menggurui Bapak Ibu ya, tapi memang penting sekali kan, harapan itu penting sekali. Pertanyaannya kan sederhana, what is the hope? Apa sih itu harapan? Ya, pertanyaan saya juga begini, saudara sekarang punya harapan ada di mana? Ya, sebab di tengah tekanan yang tidak gampang ini, orang bisa saja kehilangan harapan, bisa saja ya, harapan untuk kemudian semangat di masa depan, harapan untuk membangun sesuatu dalam kehidupan bisa saja mulai runtuh karena tekanan-tekanan yang tidak gampang. Nah, harapan itu sebetulnya definisinya adalah aspek masa depan dari iman, itu harapan. Jadi, kalau ada aspek masa depan daripada iman kita, itu harapan itu. Harapan itu selalu ini, Bapak Ibu, selalu bergerak maju ke depan. Harapan itu tidak pernah mundur ke belakang. Makanya di masa lalu kita, pas kita, itu sudah tidak ada harapan kan. Ya maksudnya yang lalu itu bukan harapan. Harapan itu selalu bergerak maju ke depan. Makanya orang yang penuh pengharapan itu akan selalu bergerak maju ke depan. Tidak akan pernah mundur ke belakang, apapun yang terjadi. Nah, saya akan mengajak kita, Bapak Ibu, coba kita membaca kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, yang bawa Alkitab, Bapak Ibu bisa lihat di sana ya. Ibrani pasal 6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya tunggu Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu. Itu di chat Celing sudah kasih tahu ayatnya, ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dari Ibrani pasal yang ke-6. Nah,
Bapak Ibu, kalau kita belajar secara teologi ya, kitab Ibrani itu isinya apa sih sebetulnya secara keseluruhan? Kitab Ibrani itu secara keseluruhan isinya adalah for better life, ya, untuk hidup yang lebih baik. Makanya di kitab Ibrani itu selalu berbicaranya apa? Darah perjanjian yang lebih baik, imam besar yang lebih baik, pengharapan yang lebih baik. Nah, saya katakan ini buat Bapak Ibu, di dunia ini kita tidak akan makin baik. Dunia itu tidak akan makin baik, percayalah. Ya, hanya dalam Tuhanlah kita akan makin baik. Yang percaya katakan amin. Hanya dalam Tuhanlah kita akan makin baik. Di dunia kita tidak akan makin baik. Dalam Tuhan karakter kita akan makin baik. Dalam Tuhan pelayanan kita akan makin baik. Dalam Tuhan keluarga kita akan makin baik. Nah, itu tuh, bahwa hanya dalam Tuhan kita akan makin baik. Ya kan? Sebab gini, hanya Tuhan yang bisa membuat kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti. Ya, jadi kalau kita ada di tengah situasi yang tidak pasti, hanya Tuhanlah yang bisa membuat kepastian yang pasti, walaupun situasinya tidak pasti. Itu hanya ada dalam Tuhan. Ya kan? Makanya kalau orang sampai meninggalkan Tuhan itu bodoh banget itu. Itu nggak bijak sama sekali, ya. Sebab Tuhanlah yang bisa membuat kepastian di tengah situasi yang tidak pasti. Semua nggak pasti sekarang. Siapa bilang orang bisa berkata keamanan pasti? Enggak. Kita perlu doakan ya, orang-orang percaya yang ada di Afghanistan sekarang. Ya, mereka pikir mungkin ya, selama 20 tahun Amerika ada bersama mereka pasti. Ternyata tiba-tiba Amerika gone. Ya, Amerika pergi. Kita doakan misionaris, orang-orang Kristen yang ada di sana kan. Ya, mungkin Amerika secara dana berat juga kan, untuk jaga terus kan. Tapi memang keamanan nggak pasti. Ya, kemudian apa? Ekonomi nggak pasti. Semuanya nggak pasti. Nggak apa-apa. Tapi dalam Tuhan kita punya kepastian. Sekali lagi yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Yakinlah kita punya kepastian. Nah, kita akan melihat ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dari Alkitab kita ya. Penulis kitab Ibrani berkata begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, itu tabir itu penghalang itu. Ya, penghalang yang membuat kita tidak bisa melihat masa depan kan. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin, buat firman Tuhan. Nah, saya katakan ini, kenapa sih harapan itu penting dalam kehidupan? Ya, ada satu penelitian yang berkata begini, ini penelitian Bapak Ibu ya. Orang itu bisa tahan tidak makan, itu 40 hari. Jadi, kalau ada orang puasa 40 hari tidak makan, itu bisa. Tidak makan ya. Mungkin dia hanya minum saja, nggak makan. Ya, dulu saya masih ingat pendeta-pendeta Korea, zaman Korea itu meledak dengan kebohongan rohani. Itu puasa 40 hari itu di kalangan pendeta biasa banget. Mereka menyendiri, mereka puasa 40 hari. Ya. Nah, orang bisa tahan tidak minum itu 4 hari. Jangan lebih dari itu. Dehidrasi. Jadi tahan tidak minum, ya itu 4 hari masih tahan, ya. Tapi ternyata juga penelitian membuktikan orang bisa menyelam di dalam air 4 menit tanpa scuba, ya. Tapi asal sehat ya, jantungnya bagus, paru-parunya bagus, fisiknya bagus. 4 menit di dalam air tidak perlu bantuan itu tuh alat scuba begitu, alat penyelaman. Itu dia bisa tahan. Jadi 40 hari tahan nggak makan, 4 hari tahan tidak minum air, 4 menit bisa tahan menyelam tanpa scuba. Tapi ternyata penelitian itu kemudian berkata begini, tapi orang kalau kehilangan pengharapan, hanya sekian menit saja atau sekian detik saja, itu bisa mengakhiri hidupnya. Ya, jadi harapan itu penting banget. Makanya Alkitab berkata, tinggal ketiga hal kan yang ada di 1 Korintus pasal 13 kan, yaitu iman, pengharapan, dan apa? Kasih. Nah, kita suka belajar iman, kita suka belajar kasih, ya kita diajar lah di PD Victory, mungkin pembicara-pembicara mengajar ini, Ci Eli juga mungkin
sering mengajar kasih itu apa, mengampuni dan sebagainya. Orang mengajar, oh itu penting banget kasih. Orang diajar iman, faith, betul. Tapi orang jarang kemudian merenungkan kata harapan. Nah, sekarang saya ingin coba akan sampaikan beberapa hal. Jadi kalau hari ini ada yang mungkin lagi berpikir berat, lagi berpikir mengalami tekanan yang tidak gampang, saya beritahu buat kita semua, ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adalah sumber harapan kita, ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, harapan itu adalah memang itu sawi yang kuat buat jiwa kita. Dikatakan tadi ya, harapan itu adalah sawi yang kuat bagi jiwa kita. Saya simpel saja ya, sederhana saja sampaikan ini. Kenapa? Bapak Ibu tahu sawi ya, sawi itu kan jangkar, anchor. Jangkar kan sawi. Nah, jangkar itu untuk apa sih sebetulnya jangkar ya? Yang saya tahu begini, mobil tidak perlu pakai jangkar. Masa ada mobil pakai jangkar? Nggak perlu kan? Pesawat terbang nggak perlu pakai jangkar. Ngapain? Yang perlu pakai jangkar itu adalah kapal. Kenapa kapal perlu pakai jangkar? Karena kapal itu ada di lautan kehidupan yang gelombangnya, wah, nggak main-main. Ini kan gambaran kayak kehidupan kita. Kita ini akan ada di gelombang yang tidak gampang dihadapi. Terjangan angin, badai. Nah, kalau kapal kita tidak ada jangkarnya, yang terjadi nanti kapal itu bisa bergerak tanpa kendali ke bawah arus, Bapak Ibu. Misalnya, saya di kota mana lah, di kota Semarang kan, ya Semarang kota laut juga, kota pelabuhan kan, ada pelabuhan namanya Tanjung Mas. Saya cukup lama di Semarang, dulu saya kuliah di Semarang. Ada yang namanya Tanjung Mas kan, itu pelabuhan kan. Nah, Bapak Ibu begini, kalau kapal itu di Tanjung Mas tidak dipakai jangkar, tidak ada saunya, maka diparkir di situ. 2 hari kemudian dia sudah akan ke itu tuh, bisa saja akan ke daerah Madura sana. Ya, udah terhanyut kan. Karena memang begini, nggak ada, dia nggak bisa nggak bisa kuat menghadapi gelombang yang ada. Nah, hal yang sama ternyata Bapak Ibu semua, kita itu dalam menghadapi gelombang yang tidak gampang ini, kan sekarang pandemik ini sudah tidak hanya isu kesehatan ya Bapak Ibu ya, sudah tidak hanya isu kesehatan, tapi sekarang sudah berkembang ke apa? Isu ekonomi, isu sosial. Ya saya tadi baca di Kompas, saya nggak tahu Bapak Ibu baca atau tidak, 50% pekerja atau pegawai di Indonesia itu sekarang mengalami tekanan mental. Apalagi yang sekarang kehilangan pekerjaan. Jadi kalau saya boleh berkata, Bapak Ibu sekalian, sekarang orang yang sakit mental itu jauh lebih banyak daripada yang sakit fisik. Karena tekanan yang tidak gampang. Oh iya. Di dalam tekanan itu seringkali yang diserang adalah orang nggak lagi punya harapan. Oh iya, Pak Rubin pendeta kan enak sekali. Nggak ada hubungan, jabatan saya nggak akan tolong saya, percaya. Oh iya, pengalaman pelayanan tanya Frans lah, atau tanya Eli lah, atau tanya siapa di sini yang ada pendeta. Itu ada juga pendeta itu. Namanya Bapak Pendeta Koming Guan, kalau nggak salah. Nah, saya nggak tahu ini dari Vietnam, atau dari Thailand, atau dari mana lah. Ya. Dari Surabaya kayaknya ya. Maafkan kalau saya salah. Nah, coba saja tanya kalau di sini ada pendeta. Jabatan kita, pengalaman kita tidak akan tolong kita, percaya. Ya, saya menyadari itu. Saya dengan rendah hati berkata, kalau saya tidak membangun prinsip yang kuat, saya akan tersapu dengan gelombang yang luar biasa. Oh iya, dan gelombang yang paling luar biasa bukan sekedar hanya penganiayaan, tapi gelombang keduniawian, gelombang keinginan daging, gelombang ambil jalan pintas, gelombang cinta uang. Itu gelombang-gelombang yang tidak gampang kita hadapi. Makanya kalau kita tidak punya jangkar, anchor, sau yang kuat dalam kehidupan, ya kita gampang akan dikalahkan ya. Nah, saya ingin coba membawa pada Bapak Ibu semua begini. Kenapa sih harapan kita ini ada dalam Kristus? Why? Harapan kita ada pada Dia, kenapa?
Sebab gini Bapak Ibu semua, oke, kita baca ya Galatia pasal 4 ayat yang kelima. Dia itu tebus kita, dia berikan semuanya untuk memberikan kita identitas yang kuat. Identitas kita kuat adalah identitas ini. Ya, oke. Galatia pasal yang keempat. Ya, Bapak Ibu coba lihat ayat yang kelima. Ya, Galatia pasal 4 ayat yang kelima. Ini identitas kita dalam Kristus, makanya kita punya harapan memang di dalam Dia. Jadi kan itu Bapak Ibu ya. Kapal itu kalau ada jangkarnya, dia akan stuck di situ. Stuck itu apa sih ya? Stuck itu terperangkap. Ya. Jadi saya mau pastikan bahwa hidup saya berharap hidup Bapak Ibu, kita itu hanya stuck pada Yesus, jangan pada yang lain. Kita itu nggak bisa kemana-mana. Pokoknya kita hanya ada pada Yesus saja. Ya. Artinya waktu kapal itu dikasih jangkar, dia nggak akan bisa kemana-mana. Ya. Dia akan ada di situ terus. Nah, saya pun dalam hidup saya pastikan bahwa jiwa saya itu, kenapa sih kok sau itu aman, kuat buat jiwa kita? Karena betul kan, di dalam jiwa kan ada apa Bapak Ibu? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Oh iya, battlefield kita itu, medan tempur kita paling luar biasa itu ada di pikiran Bapak Ibu. Oh iya, kenapa orang terganggu tidurnya misalnya? Kenapa orang stres misalnya? Itu pikirannya terserang. Kalau saya boleh berkata, pertempuran paling luar biasa adalah ada di pikiran. Ya, ada enggak dari Bapak Ibu yang pernah begini tiba-tiba? Kok kayak takut begitu, rasa begini? Wah, saya kayaknya mau mati ini. Wah, berat ini ke depan. Saya nggak tahu, tiba-tiba kita ini gelisah sendiri. Nah, sebab begini Bapak Ibu, ternyata di pikiran kita itu ada sistem kepercayaan. Ya, jadi pikiran kita itu ada sistem kepercayaan, tergantung yang kita percaya siapa. Nah, kalau dalam pikiran kita ini dihajar, Bapak Ibu, makanya kita akan gampang ragu, kita akan kehilangan identitas. Orang kalau ragu itu jadi lupa dirinya itu siapa. Ya, nah, dalam Yesus itu, kenapa kita harus sungguh-sungguh terperangkap pada Dia? Kita tidak bisa keluar dari Dia. Dia harapan kita karena Dia memberi identitas ini. Coba kita lihat ayat yang kelima ya. Saya berharap perenungan ini betul-betul kita tangkap, Roh Kudus akan terjemahkan ini pada hidup kita. Jadi hari ini kalau ada yang cemas, ada yang khawatir, ada yang kemudian pesimis dalam kehidupan, ada yang kemudian ketakutan, terintimidasi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, Yesus harapan kita. Dia datang untuk memberi identitas pada kita. Ini harapan. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi apa? Anak. Galatia 4 ayat yang kelima. Ya, jadi Tuhan itu memberi identitas kita adalah apa? Anak kita ini. Nah, yang saya tahu, anak itu punya beberapa kan. Jelas kan, anak punya jaminan dari bapaknya. Anak itu punya jaminan, Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya lagi, anak punya apa? Anak itu punya hubungan yang intim dengan bapaknya. Ada relationship yang intim. Ya, makanya waktu Yesus mengajar doa, dia berkata, kamu panggil Tuhan itu Bapa. Tidak pernah ada di perjanjian lama doa memanggil Tuhan itu Bapa. Ya. Tapi Yesus kemudian secara revolusioner, bayangkan, berkata begini, kamu panggil dia Bapa. Kata Bapa berasal dari kata Aram namanya Abba kan. Ya, kita semua yang suka belajar pasti tahu Abba kan. Dulu ada lagu ya, Abba, ku panggil engkau ya Bapa. Itu lagunya Pastor Robert Lea kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu memang betul. Dalam identitas anak itu kita punya hubungan dengan Bapa kita. Tapi begini juga, dalam anak itu ada identitas berikutnya apa? Kita punya warisan loh. Warisan itu dari Bapa akan datang ke anak. Oh ya, oke. Ada yang tahu nggak penyanyi namanya Michael W. Smith? Yang tahu boleh kasih jempol nggak di saudara punya komputer? Yang tahu Michael W. Smith? Tahu? Ya, seorang worshiper. Franz tahu itu, yang lain tahu ya. Ada banyak yang tahu lah ya. Michael W. Smith itu penyanyi yang diurapi Tuhan.
Ya, saya suka album-albumnya. Waktu dia kemudian keluarkan album soal worship, waduh keren, keren. Ya, dia diurapi Tuhan dan dia sungguh-sungguh berdampak. Tapi orang jarang kenal satu angkatannya dari Michael W. Smith. Seorang pencipta lagu yang penyanyi juga. Namanya Brian Duncan. Ya, kalau nggak salah di YouTube, mungkin kalau di search ada kali Brian Duncan. Ya, saya saya punya Spotify ya untuk musik-musik begitu. Saya waktu cari orang ini ada juga ternyata. Itu salah satu penyanyi favorit saya. Ya, selain Stephen Curtis Chapman, itu penyanyi favorit saya itu. Wah, itu nyanyi-nyanyinya luar biasa itu. Lagu-lagunya diurapi dan ceritanya cerita-cerita firman Tuhan. Nah, satu kali dia mengarang satu lagu. Ya, saya kasih contoh ini ya, identitas kita anak. Ya, dia ngarang lagu judulnya Child's Love. Child's Love, kasih anak-anak. Saya pikir ini lagu apa ini? Tapi betul, lagu itu sangat memberkati. Cerita dari lagu itu ini adalah begini, Bapak Ibu semua. Dia lagi liburan di resort. Ya, kalau kayak di Jawa Timur di Tretes kali ya. Kalau di Jakarta di Puncak, kalau di Bandung itu di daerah Lembang. Jadi di daerah resort begitu, daerah dingin. Nah, waktu dia liburan, dia ajak anak-anaknya masih kecil-kecil. Jadi begini, pagi-pagi, dia waktu ada di teras tempat villa di mana dia tinggal, dia lagi minum kopi sambil makan sandwich begitu ya. Dia lagi coret-coret di kertas, lagi ngarang lagu. Biasa kan begitu ya. Orang kalau suka ngarang lagu, lihat pemandangan alam, biasanya ide-ide lagu mulai keluar. Ya, satu kali saya ngarang lagu. Sampai hari ini yang saya karang itu zaman saya masih SMA. Ya, saya masih hafal sampai hari ini. Itu waktu saya lagi mengalami sebuah keindahan tempat, saya langsung ngarang lagu. Ya, kalau di aransemen Franz kayaknya jadi bagus lah, lumayan lah. Ya, saya masih ingat itu syairnya ya. Saat ku dalam hadiratmu, ku merasakan kekuatan darimu. Ku bersyukur sebab kasihmu baik. Kau selalu pelihara hidupku. Nah, kelanjutannya ya nanti album dan itunya biar Franz yang akan nyanyikan ya. Nah, itu tuh lagu itu sekarang ketika saya ada di satu tempat yang indah, muncul estetika musik saya muncul kan, muncul begini-begini ya lumayan lah ya. Jadi estetika apa? Saya punya kesenangan musik muncul tiba-tiba kan. Nah, waktu Brian Duncan lagi ngarang lagu, lagi coret-coret kan penyanyi, pengarang lagu. Tiba-tiba tahu Bapak Ibu, dua anaknya yang masih kecil-kecil itu keluar dari kamar, dari rumah villa ini keluar. Mereka keluar, terus kemudian di depannya kan ada padang rumput begitu. Ya pemandangannya indah, pohon-pohon besar dan sebagainya. Nah, dua anak ini langsung lari-lari ke rumput, gulung-gulungan di rumput. Kemudian apa? Ya tendang-tendangan bola, semprot-semprotan air dibiarkan sama bapaknya supaya mereka happy. Tapi waktu Brian Duncan lihat dua anaknya ini ketawa lepas, ketawa sukacita. Pernah nggak lihat anak? Anak kecil itu kalau ketawa paling asik kan? Anak kecil itu kalau ketawa ya, itu tidak ada mata-mata politik, wajah-wajah pengen apa gitu, enggak. Sementara orang gede kalau ketawa kan masih ada mata-mata liciknya, masih ada politik-politiknya, masih punya kecenderungan apa gitu. Coba, Bapak Ibu kalau lihat anak-anak kecil itu asik sekali kalau ketawa ya. Coba, anak kecil itu ketawa lepas padahal belum gajian. Coba. Kita ini kan ketawa kalau gajian, kita itu ketawa kalau tabungan banyak. Anak kecil, pernah nggak ada anak Bapak Ibu yang masih kecil atau cucu ya, ketok kamar kita kemudian tanya begini, Pak atau Mam, Opa, saya mau tanya, bulan depan listrik di rumah kita bisa dibayar nggak? Ya, besok kita makan apa, Pak? Kalau kita punya anak atau cucu seperti itu, tolong suntik pakai suplemen, itu aneh itu. Ya kan? Anak saya waktu kecil nggak pernah tanya begitu, bulan depan uang sekolah saya bisa dibayar nggak? Bulan depan tagihan PLN di rumah bisa dibayar nggak? Karena begini, walaupun dia tidak tahu bagaimana saya cari uang, yang dia tahu cuma satu, bapaknya itu bisa itu bayar tagihan listrik, bayar uang sekolah. Dia tahu bapaknya bisa backup. Nah, saya katakan ini,
Kita ini seringkali kehilangan hati anak. Kita lupa identitas kita siapa. Kita anak loh Bapak Ibu. Yang Bapak punya, anak punya. Makanya dalam Yesus itu kita memiliki harapan. Udah Bapak Ibu, nggak usah minta sama orang. Saya paling anti dalam hidup minta orang, apalagi jilat orang. Jangan, asin rasanya. Terlalu banyak jilat orang nanti darah tinggi karena keasinan. Udah, dalam pelayanan saya punya prinsip gini, Tuhan utus, Tuhan urus. Kalau Tuhan utus, Tuhan urus. Manusia utus, belum tentu dia bisa urus. Tapi kalau Tuhan utus, dia pasti urus kok. Ya, oh ya. Makanya saya sedih loh kalau lihat orang pelayanan minta-minta. Jangan. Tuhan utus, Tuhan urus, percayalah. Dia, oh iya ya, kan kita ini miliknya Tuhan. Ya, kita miliknya Tuhan. Ngapain kita stres dengan hidup kita? Ya, Tuhan yang kendalikan semuanya. Percaya nggak Bapak Ibu, Tuhan berdaulat atas hidup kita? Ya, percaya nggak bahwa Dia berdaulat atas hidup kita? Dia Bapa kita. Alkitab berkata begini, kamu saja di bumi yang tahu yang jahat. Kalau anakmu minta roti, kamu tidak pernah beri dia apa? Batu. Kalau anakmu minta ikan, kamu tidak kasih dia ular lah. Kalau anakmu minta telur, masa kamu kasih dia kalajengking? Kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia pasti memberi yang terbaik buat kita. Yang penting, ini dia, identitas kita anak. Lawan dari anak apa, Bapak? Lawan dari anak adalah budak. Budak. Oke, sebelum saya lupa ya, yang suka belajar. Kata pengharapan itu, harapan, itu kata aslinya berasal dari kata Elpis. Bukan Elvis ya. Nanti Elvis itu penyanyi itu. Elvis Presley misalnya. Atau Elvis Sukaisi. Itu lain lagi ya. Nah, kata Elpis itu, dalam kata Elpis itu, Bapak Ibu, itu artinya mengandung confidence. Confident itu keteguhan yang teguh. Kita teguh karena apa? Dia Bapak kita. Ya, jadi hari ini saya nggak tahu peserta dari Sabang sampai Merauke. Kayaknya saya tadi lihat ada yang masuk dari Nias, ada yang masuk dari mana saya nggak tahu lagi ya. Dari mana ini? Saya agak surprise juga ternyata Victory punya virtual banyak juga ya. Wah, itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Tapi dimanapun Bapak Ibu berada, apapun kondisi Bapak Ibu, jangan lupa identitas kita. Kita anak, kita bukan budak. Ya kan? Kita jangan punya mental victim, mental korban, jangan. Kita punya mental pemenang. We are more than a conquerors. Kita lebih dari para pemenang. Dia Bapak kita kok. Ya kan? Pak Rubin, tapi kan kita masalah juga sekarang. Tapi kan kita ada susah-susah juga. Ya, kalau orang tanya begini, Pak, kenapa saya sudah jadi Kristen kok tetap punya masalah? Mau tahu jawabannya? Jawabannya sederhana, karena memang dunia ini adalah trouble. Dunia sekarang ini adalah masalah, karena dunia ini jatuh ke dalam dosa. Ya, makanya kita sedang menantikan langit dan bumi yang baru kan ke depan. Tapi it's okay. Kita tetap tahu bahwa kita ini punya identitas kita anak. Kalau kita anak, dia Bapak kita. Itu paling luar biasa. Kita tidak akan gampang tergoncangkan. Ini kayaknya orang itu tuh suka mengada-ngada aja. Enggak. Oh iya. Kalau orang tanya sampai hari ini bisa bertahan, kenapa Pak Ruby? Oh iya, karena saya sadar, saya punya Bapak yang baik. Bapak Ibu punya Bapak yang baik. Ya, dia tidak pernah tinggalkan kita, percayalah. Makanya kan tadi saya katakan, orang kalau punya harapan itu adalah orang yang bisa melihat dengan cara yang berbeda. Ya, Bapak Ibu lihatlah dengan cara yang berbeda. Kita punya Bapak. Makanya orang yang penuh harapan itu selalu bisa melihat di balik yang kelihatan. Dia Bapak kita. Dia nyata. Dia ada. Dia sungguh-sungguh hidup. Dia tak pernah tinggalkan kita. Kadangkala dia lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Saya katakan, kadang Tuhan lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Kadang Tuhan sepertinya kayak diam. Enggak, dia tetap bekerja. Dia peduli sama kita. Wah, ini nyenengin saja Pak Ruby. Enggak, saya yakin dia berdaulat kok. Nah, tapi betul,
Saya itu pelayanan dalam anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi, dalam anugerah Tuhan ya. Bukan kekuatan saya. Hampir 30 tahun lebih saya pelayanan. Dalam anugerah Tuhan. Dari mulai muda saya pelayanan. Ya, tapi kalau saya ditanya orang, yang paling sulit apa Pak Rubin belajar tentang Tuhan? Satu yang paling sulit. Belajar tentang Tuhan itu berdaulat. Itu tidak gampang. Karena apa? Harus menanggalkan keakuan saya. Harus menanggalkan kesombongan saya. Harus menanggalkan kebisaan saya. Kita kan suka berkata Tuhan berdaulat, tapi seringkali kita masih pakai uang sendiri. Tuhan berdaulat, seringkali kita masih berharap sama manusia. Tuhan berdaulat, seringkali kita masih berharap sama dunia ini. Padahal begini, kalau Tuhan berdaulat, dia Bapa. Ya, jadi saya dorong, saya encourage yang ada di Persekutuan Victory ini. Harapan itu adalah, sekali lagi, sauh yang kuat buat jiwa kita. Sekarang kalau lagi ada yang mengalami tekanan, datanglah ke Yesus dengan segenap hati. Dia tidak pernah buang kita. Dia selalu sayang kita. Tapi yang kedua, kenapa harapan itu sungguh-sungguh penting? Sebab yang kedua begini, lewat harapan yang Tuhan berikan buat kita, kita itu bisa menghampiri tata kasih karunia Tuhan, tanpa perlu perantara lagi. Oh iya, tadi di Ibrani 6 sudah dikatakan ya, Bapak Ibu, coba saya ulang lagi Ibrani pasal 6 tadi, yang kita tadi baca, ayat yang ke-19. Ya, kalau kita melihat bahwa Yesus itu telah menjadi perintis buat kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nanti saya akan mundur ke pasal yang keempat tentang imam besar ini, sebab ini berhubungan dengan kata kasih karunia. Jadi ternyata begini, harapan dalam Tuhan itu membuat kita itu bisa menghampiri tata kasih karunia tanpa perlu perantara lagi. Perantaranya cuma satu, Yesus saja. Ya, nah kasih karunia itu apa sih Bapak Ibu? Kasih karunia itu apa sih? Ya, kasih karunia itu penting sekali. Saya bahkan katakan saya tidak mau hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu begini, kemampuan ilahi yang Tuhan beri buat kita, yang membuat kita itu mampu dan kuat untuk menghadapi semua situasi yang terjadi. Saya ulangi sekali lagi ya, kemampuan ilahi yang membuat kita mampu untuk menghadapi semua situasi, walaupun kita tidak mampu secara manusia, tapi kita mampu karena ada kasih karunia dari Tuhan. Ya, makanya betul kan, kalau orang hidup dalam kasih karunia, dia punya kekuatan. Dia tak terbatas kekuatannya. Kasih karunia Tuhan itu adalah divine ability, kemampuan ilahi dari Tuhan. Oke, kita boleh nggak baca di Ibrani, saya mungkin ke Ibrani pasal 10 dulu ya Bapak Ibu. Sebelum nanti saya ke Ibrani pasal 4 sebagai penutup. Ya, saya masih punya waktu beberapa menit. Cieling mungkin chat saja kalau waktu saya sudah hampir selesai ya. Saya mau on time saja, tapi coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-10. Ya, kita maju ke Ibrani pasal 10, saya akan baca ayat yang ke-19. Bapak Ibu ya, coba kita lihat ke sana sebentar. Ya, kasih karunia itu kekuatan kita, dan harapan itu membuat kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, yang mau kuat katakan amin di tempat masing-masing Bapak Ibu. Oh iya, kita perlu kuat sekarang. Kata kuat itu berasal dari kata aslinya namanya kratio. Kratio itu berasal dari kata dasar kratos. Kratos itu artinya power of God, kuasa Tuhan. Ya, jadi kata kuat, makanya di Efesus 6 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuatnya di mana Bapak Ibu? Di dalam Tuhan. Kuatnya bukan di dalam kekuatan daging kita, tapi di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, dan seterusnya. Itu kemudian peperangan rohani kan. Ambil perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan menghadapi tipu muslihat iblis. Ini di tengah pertempuran, tetap ada harapan. Nah, ayat yang ke-19 dari Ibrani pasal yang ke-10, Bapak Ibu, Alkitab berkata ini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus. Oleh apa Bapak Ibu? Darah Yesus. Itu kehidupannya Yesus, harapan kita. Kita itu sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus.
Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca. Ya, jadi begini Bapak Ibu, tempat kudus itu, di mana ada kasih karunia Tuhan, itu tempat yang sangat sakral. Tempat yang tidak sembarangan. Ya kan? Tempat yang begitu luar biasa. Tempat yang sungguh-sungguh menakjubkan. Oke. Saya kasih satu contoh ya Bapak Ibu. Murid yang dikasihi, ya murid yang dikasih di Alkitab itu namanya adalah Yohanes kan. Yohanes itu murid yang dikasih. Saking dekatnya sama Yesus, ya dia bisa bersandar di pundaknya Yesus loh. Ya, dia seringkali di peristiwa penting dia ikut selain Yakobus dan Petrus, Yohanes. Itu inner circle-nya Yesus itu. Itu orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Di Bukit Konfigurasi waktu Yesus berubah dengan kemuliaan, mereka ada di sana. Di peristiwa tertentu ada di sana. Ya, bahkan satu-satunya murid yang bertahan di salib Yesus, sementara semua yang lari, semua yang lain lari, itu Yohanes. Jadi Yohanes sampai satu kali begini, Yesus curhat sama murid-muridnya, satu di antara kalian itu akan menyerahkan aku loh. Wah, kaget kembar semua kan. Tahu nggak, Petrus itu langsung kasih kode ke Yohanes. Ya, Petrus tanya begini, John, tanya guru siapa? Yesus memberitahu, orang yang nanti mencelupkan bersama-sama aku, dia. Jadi Yohanes itu dekat sekali, makanya disebut murid yang dikasihi. Tapi Bapak Ibu tahu, begitu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menyatakan kemuliaan yang sesungguhnya. Bahkan dia ada di tahtanya, Bapak Ibu bisa baca di Wahyu, kitab Wahyu. Makanya seringkali Yohanes memakai kata ini, dan lihatlah. Dan lihatlah, itu harapan itu. Lihatlah tata Tuhan, lihatlah surga itu seperti apa. Lihatlah kemuliaannya. Alkitab berkata di kitab Wahyu, begitu dia melihat penglihatan tentang tata tempat kudus, kasih karunia Tuhan ada di sana. Alkitab berkata, Yohanes itu terbaring kaku kayak orang mati. Dia ketakutannya luar biasa. Melihat tempat yang begitu luar biasa. Tempat yang sungguh-sungguh dahsyat, Bapak Ibu. Nah, di tempat seperti itulah ada kekuatan kasih karunia yang sungguh-sungguh tidak terbatas. Orang kalau tanya sama saya, Pak Rubin sampai hari ini bisa bertahan. Saya beritahu sama dia, kasih karunia. Oh iya. Makanya orang kalau sadar ini, Bapak Ibu, tidak akan sombong. Saya tahu begini, saya nggak mampu, tapi Tuhan beri kemampuan. Ya, saya yakin. Sementara saya sharing ini, Bapak Ibu pun ada beberapa yang berkata, iya Pak Rubin, udah berat banget, tiba-tiba ada jalan keluar. Udah kayaknya tertutup semua kiri kanan depan belakang, ternyata Tuhan kasih jalan keluar. Nah, kalau saya boleh katakan itu apa itu? Itu anugerah Bapak Ibu. Dalam harapan ada kasih karunia. Makanya betul Bapak Ibu. Ya, saya suka sekali ada prinsip yang berkata begini. Kalau orang mau maksimal, itu kuncinya adalah begini. Mesti jadi orang benar, yang waktunya benar, tempatnya benar, dan kemudian yang dilakukan benar. Nah, tempat yang benar itu adalah tata Tuhan itu. Itu adalah tempat kudus. Di mana itu, disitulah mengalir anugerah yang tak terbatas. Jadi hari ini kalau ada dari antara Bapak Ibu yang sekarang ini, ada di virtual ini, ada di Zoom ini, ada yang berkata, Pak, saya lagi berat. Kiri kanan mentok, depan belakang beratnya luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan, saya beritahu, yuk terbukalah buat kasih karunia. Pandang dia, Bapak Ibu. Makanya betul, lihat dia. Sekarang saya dorong buat Bapak Ibu semua yang ada di PD Victory. Belajarlah untuk melihat yang tidak kelihatan. Jangan melihat yang kelihatan terus. Kenapa orang terintimidasi? Kenapa orang tertekan? Jawabannya sederhana. Karena melihat kebutuhan lebih besar dari Tuhan. Karena melihat penyakit lebih besar dari Tuhan. Karena melihat virus lebih besar dari Tuhan. Padahal saya beritahu, Tuhan lebih besar daripada apapun. Tuhan tak terkalahkan. Tuhan dahsyat. Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Nah, untuk kita melihat ini, itu adalah harapan kita. Oke. Agak susah dipahami kalau orang tidak betul-betul membuka hati. Saya katakan ini buat Bapak Ibu. Saya waktu merenung ini saya berkata amazing banget ya. Tahu Bapak Ibu.
ujung kehidupan kita itu di depan sudah jelas. Iya kan? Kita itu punya ujung kehidupan, Bapak Ibu, udah jelas. Kita itu akan memerintah bersama Tuhan kok. Kita akan bersukacita bersama Tuhan. Kita akan ada di kerajaannya Dia. Udah, yang kita perlu khawatirkan apa lagi? Bahwa ujung kehidupan kita udah jelas. Kita akan bersama-sama bersama Tuhan. Itu harapan kita, Bapak Ibu. Dan selama kita hidup, kasih karunia-Nya tidak akan pernah berhenti. Ya. Kasih karunia-Nya akan selalu baru buat kehidupan kita. Percayalah. Saya duduk sama satu anak muda. Wow, bisnisnya dia bangkrut pernah. Terakhir dia ditipu orang hampir 9 miliar. Tapi tahu Bapak Ibu, 9 miliar banyak itu. Itu uang semua tidak campur daun Bapak Ibu. Itu kalau dibelikan ketela, ya ampun. Saya yakin itu kalau dibagikan ke seluruh kabupaten, lumayan itu. Wah, itu banyak itu. Tapi dia berkata begini, Kak Rubin, secara manusia, saya berat, saya tertekan. Pernah dia punya kontainer tertahan maksudnya ya. Itu sekian ratus kontainer. Wah, itu uangnya besar itu. Sampai dia berkata, saya tidak punya jalan keluar apapun. Tapi dia berkata begini, hari ini dia bangkit lagi. Bahkan hari ini Bapak Ibu, dia punya pelayanan, saya sampai geleng-geleng kepala. Ya, memberkati banyak orang. Terakhir dia berkata begini sama saya, kita ambil puluhan ton beras premium untuk dibagikan ke orang-orang. Dan terus akan bergerak. Masih muda, anak muda. Waktu saya ngobrol, nggak ada sombongnya sama sekali. Orangnya polos, orangnya tulus. Waktu saya tanya begini sama dia, yang membuat kamu bisa bertahan sampai hari ini apa? Dia berkata, anugerah Tuhan, Kak Rubin. Wah, waktu saya dengar itu saya berkata, benar sekali. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di PD Victory, tiap orang punya pengalaman masing-masing. Eli punya pengalaman, Frans punya pengalaman, saya punya pengalaman. Bapak Ibu semua di sini, saya nggak bisa sebutkan satu persatu punya pengalaman. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan masih membuat kita tetap ada, saya tahu itu anugerah. Susah dijelaskan pakai logika, tapi terjadi. Ya kan? Coba. Makanya kadang-kala kalau kadang-kala orang berkata begini, waduh mati ini, mati. Saya pernah ketemu satu orang sekian tahun yang lalu. Wah berat ini, mati ini. Wah berat ini, mati ini. Aduh susah ini. Ya beberapa saat saya ketemu lagi, saya tanya begini, kok Bapak belum mati? Dia ketawa, dia berkata sembarangan Pak Rubin. Lah dulu Bapak ngomong begitu terus. Saya bilang, Pak, Bapak bisa bertahan sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Makanya tidak usah sombong. Orang itu kalau hidup dalam kasih karunia, berpindah dari kemampuan manusia kepada kemampuan ilahi. Saya ulangi, orang yang hidup dalam kasih karunia, itu berpindah daripada pengharapan pada manusia. Dia berpindah pada pengharapan dalam Tuhan. Jadi di sini jangan ada yang pesimis, jangan ada yang berkata nggak berguna. Tuhan, kekuatan kasih karunia-Nya akan terus melimpahi kita dengan cara yang tidak terbatas. Saya tutup dengan yang ketiga. Kenapa harapan penting? Ya, Bapak Ibu sekali lagi, melihatlah yang tidak kelihatan. Ya, melihat. Makanya betul, caranya bagaimana untuk kita melihat yang tidak kelihatan. Melihat kemuliaan Tuhan. Caranya nggak ada lain. Perenungan firman. Ya, merenungkan firman. Jangan melamun ya Bapak Ibu, tapi merenungkan. Ya, kita melihat bahwa Tuhan luar biasa. Saya tutup dengan yang berikutnya. Kenapa kita harus kuat dalam harapan kita? Sebab ini, kita punya imam besar agung. Kita punya imam besar agung yang sungguh-sungguh tahu kelemahan kita, pertempuran kita. Oke, saya akan tutup dengan Ibrani pasal yang keempat. Coba Bapak Ibu lihat Ibrani pasal yang keempat, ya ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang keempat, imam besar yang sudah dilabuhkan melewati tabir. Ya, Ibrani pasal yang keempat, saya akan baca mulai ayat yang ke-14. Ya, Alkitab berkata begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tadi saya sudah katakan kata harapan itu mengandung keteguhan. Elpis tadi ya, confident. Kita teguh. Kenapa kita teguh? Karena kita punya
imam besar agung yang telah menyelamatkan kita. Saya suka sekali penulis Ibrani berkata, dia telah melintasi semua langit. Pertanyaan saya, langit mana yang Yesus belum taklukkan? Saya nggak tahu saudara sekarang ada di tempat mana. Semua tempat itu Yesus sudah taklukkan. Pak, saya ada di tempat di mana saya dikhianati. Dia pernah dikhianati, dia sudah taklukkan. Pak, saya ada di tempat di mana saya kesepian. Dia pernah mengalami kesepian. Dia taklukkan itu waktu dia ada di Getsemani. Pak, saya sekarang ada di kondisi di mana saya lapar. Dia pernah juga mengalami lapar waktu dia mau cari buah di pohon ara, tidak menemukan waktu dia lapar. Pak, saya lagi haus, Pak, sekarang. Saya haus cita-cita, saya haus kekuatan, saya haus damai sejahtera. Dia pernah mengalami kehausan juga waktu dia ada di sumur Sinear. Makanya dia minta minum pada wanita Samaria. Beri aku minum. Jadi tempat mana yang Bapak Ibu sekarang berada? Bahkan di ayat 15 dikatakan begini. Ini lebih diperteguh lagi. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ditekan oleh banyak kelemahan, dia pernah mengalami itu. Dicobai, dia pernah mengalami itu. Dikhianati, dia pernah mengalami itu. Ditusuk dari belakang, dia pernah mengalami itu. Dianiaya, kemudian dipermalukan, dia pernah mengalami itu. Tapi dia tidak berbuat dosa. Jadi imam besar yang kita miliki itu bukan imam besar yang tidak ngerti apa yang kita hadapi, Bapak Ibu. Dia tahu yang Bapak Ibu hadapi. Sekarang kalau ada di kamar lagi sendirian, dan Bapak Ibu rasa hidup tidak berarti, saya beritahu, kita punya imam besar yang tahu kelemahan kita. Makanya karena dia sudah menang, dia bisa menolong setiap kita. Dia sudah taklukkan semua musuhnya. Dia sedang menanti saja kan, tinggal dia tunggu kedatangannya. Maksudnya dia datang kedua kali untuk memerintah bersama kita. Nah, ayat yang ke-16 lebih mantap lagi. Alkitab berkata begini, sebab itu marilah kita penuh dengan keberanian. Muncul kata itu lagi. Kita punya courage, kita punya keberanian. Untuk apa? Menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi harapan kita karena begini. Kita punya imam besar. Imam besar itu fungsinya apa, Bapak Ibu? Dia adalah pembela buat kita. Ya, dia pembela buat kita. Standing in the gap. Dia berdiri di tengah-tengah antara manusia dengan Bapa. Jadi saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sekarang sedang pergumulkan. Ya, jangan sampai kita kehilangan harapan. Sebab harapan itu adalah itu tadi aspek masa depan dari iman. Harapan itu selalu bergerak ke depan. Orang punya harapan tidak pernah terlempar mundur ke belakang. Orang yang punya harapan tidak akan terkungkung oleh semua kepahitan, oleh semua kebencian, oleh semua kekalahan di masa lalu. Yuk, ada harapan di depan. Ya, memang kondisi tidak gampang, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Ya, saya berdoa biar apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat isi hati ini, lewat isi hatinya ya, Bapak Ibu bisa sungguh-sungguh menangkap ini, bahwa please, jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang gampang kemudian terlempar ke belakang. Kita punya harapan dalam Tuhan. Ya, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari di rumah masing-masing, dimanapun kita berada. Kita buka hati bersama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Yes. Korapa sekete karapata karapalapapa. Sekete karapata kesokoto korakalapapa. Saya tidak bisa melihat satu persatu apapun yang menjadi kebutuhan atau pertempuran dari Bapak Ibu. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Boleh gak lakukan tindakan profetik ini? Taruh kedua tangan kita di dada kita. Taruh kedua tangan kita di dada kita. Apapun kondisi Bapak Ibu sekarang sedang alami. Perdengarkan, ada still small voice di dalam situ. Ada suara kecil yang sedang berbisik. Dia berkata begini, anakku, aku tidak akan tinggalkan engkau. Aku selalu bersamamu. Namanya adalah Immanuel. Seberat apapun, dia tahu yang kita rasakan. Dia pernah mengalami pencobaan. Dia tahu kelemahan kita. Karena dia pernah ditinggalkan. Dia pernah dikhianati. Dia pernah dianiaya. Dia pernah kelaparan. Dia tahu apa artinya menjadi orang-orang yang susah.
Karena dia selalu berkumpul dengan orang-orang yang termarginalisasi, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lapar, orang-orang yang susah. Kerinduannya selalu tiap hari adalah menolong mereka. Jadi Bapak Ibu, mari pandang dia. Mari minta untuk kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Dia bertata. Kita tahu bahwa ujung kehidupan kita jelas. Kita akan bersukacita bersama dia. Kita akan memerintah bersama dia. Jangan sampai dalam proses perjalanan ini ada yang terlempar mundur lagi ke belakang. Sesusah apapun kita tahu kasih karunia-Nya tidak akan pernah berkesudahan. Hamba berdoa Tuhan, umat-Mu yang ada di Victory ini, biar firman ini termeterai di hati kami. Roh Kudus sembuhkan kami. Kirapa sekete karapa papa. Saya berdoa untuk ada orang di sini yang sekarang sedang mengalami broken dream. Mimpi saudara tidak menjadi kenyataan. Apa yang saudara harapkan seakan-akan itu tidak menjadi kenyataan. Ada orang yang sedang mempertanyakan Tuhan. Tapi malam ini mari sungguh-sungguh buka hati kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Saya sungguh-sungguh berdoa untuk saudara yang sekarang sedang mengalami patah hati dalam kehidupan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada yang mungkin sekarang ini sedang berat untuk mengambil keputusan. Ada mungkin yang sekarang ini sedang bergumul dengan keuangan. Percayalah, Tuhan utus, Tuhan urus. Kalau dia utus kita ada di dunia ini, yang penting kita hidup takut akan Tuhan. Pasti Tuhan urus semuanya. Hamba berdoa Tuhan, sembuhkan hati kami, sembuhkan pikiran kami, sembuhkan mentalitas kami, sembuhkan seluruh aspek kehidupan kami. Harapan itu nyata, harapan itu pasti. Biar firman ini termeterai di hati kami, memerdekakan setiap kami. Bagimu hormat, bagimu pujian Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.